Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di program Anjada Wajada, program di mana kita bisa saling sharing motivasi, semangat, dan juga inspirasi yang mudah-mudahan nular ke kita semuanya di setiap Kamis pagi ya pendengar. Dan untuk hari ini Kamis 27 Juli 2023 kita kedatangan tamu spesial, yakni beliau Bapak Tugio atau Saudara Tugio gitu ya. Masih relatif muda, beliau semangat muda, bagian dari Satgas kita juga, Masya Allah ya. Dan pada pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada, ini sebagai salah satu trigger juga ya, karena beberapa pekan yang akan datang insya Allah kita akan melaksanakan donor darah massal. Persiapan untuk kita semuanya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan banyak nanti yang mengikuti donor darah massal rangkaian Silatnas 4 Majelis Tafsir Al-Quran. Dan ternyata salah satu saudara kita juga bisa membuktikan bahwa kepedulian itu tidak harus melalui materi begitu ya. Ya materi bisa, tapi ternyata juga bisa diberikan melalui kepedulian sosial. Nah, telah hadir sekali lagi Bapak Tugio, pendonor darah kita yang sudah lebih dari 75 kali. Alhamdulillah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat Mas. Alhamdulillah. Kalau Satgas kita nggak boleh sakit Pak. Iya. Semangat terus. Semangat terus. Baik, semangat terus dan sigap terus insya Allah gitu ya. Insya Allah. Kemarin Rabu di apel Satgas. Iya Mas, Rabu. Apel elemen. Iya. Tapi saya di jalan. Tugas di area jalan keamanan. Ya. Cocok nih. Tugasnya di bidang keamanan ya. Baik Pak Tugio. Aslinya dari mana? Aslinya saya di Sumberlawang Mas. Sumberlawang. Ya, kalau cabangnya MTA cabang Sumberlawang 1. Ya. Besar kecil di sana? Ya alhamdulillah warganya ya cukup lumayan. Enggak, maksudnya sejak kecil memang kelahiran. Oh iya, emang saya sejak kecil itu sudah ya dimengertikan oleh saudara, tapi kalau dari bapak saya itu memang nggak Mas, tidak dilahirkan tidak beragama, bisa dikatakan gitu ya, seperti itu ya. Tapi dengan ya seperti saudara kita, seperti Bapak Samirin dulu saya masih TK itu saya dididik dididik dimengertikan agama, kemudian sampai saat inilah saya masih bersama beliau terus ya. Baik, jadi sejak kecil lahir di Sragen ya berarti ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian saya konfirmasi, jadi ini sudah 75 kali ya? Iya, untuk donor darahnya. Iya Mas. Baik. Dan kapan rencana mau donor darah berikutnya? Secepatnya ini. Sudah saatnya, iya. Sudah saatnya. Gimana kalau lama belum donor darah, rasanya ada yang beda gitu ya Pak? Iya, rasanya kurang gitu loh. Ada yang kurang. Ada yang kurang ya? Kalau sudah saatnya kok tidak donor, itu rasanya ada yang kurang. Di tubuh kita itu ada yang kurang. Ada yang kurang. Iya. Dan kalau donor biasanya mungkin lebih seger. Lebih seger, ya. Lebih enak di badan ya. Iya. Itu salah satu manfaatnya aja ya Pak ya. Belum lagi kita manfaat sosial dan untuk syiar juga. Sebelum ke sana Pak Tugio, sejak kapan berarti Bapak memulai donor darah itu? Saya mulai donor itu kurang lebih tahun 87-88. 87-88. Iya. Baik. Berarti masih usia remaja ya? Masih remaja. Saya 17 tahun. 17 tahun. Ya. Berarti waktu itu 17 tahun pas? Iya, 17 tahun lah. Saya sudah mulai donor. Saya pertama itu kan saya ikut itu Mas. Ikut Pak Wari almarhum yang ada di Semanggi di Bakso itu loh. Ya, itu pertama kali saya ditawari, donor darah Mas. Wah, oke ya. Itu saya. Tujuan saya ya sedikit bisa membantu saudara kita yang membutuhkan. Ya. Baik. Jadi kali pertama betul-betul di usia 17 ya Pak ya? Iya, kurang lebih 17 tahun. Dan itu memang usia diperbolehkannya memulai donor darah. Iya. Baik. Masih ingat waktu itu ada rasa takutnya atau rasa pengalaman pertamanya bagaimana? Pada saat itu saya didorong dengan senang hati Mas. Kok senang itu gimana? Masalahnya gini. Wah, donor tuh rasanya kayak apa ya? Iya, betul. Dari saudara kita kan, udah nanti sudah donor aja, nanti lama kelamaan tubuh akan menjadi enak, segar gitu. Baik, jadi motivasi pertama waktu itu
tertantang, kemudian berharap mendapatkan kesehatan juga ya Pak ya dari donor darah, di samping aplikasi mengaji tentunya begitu ya. Waktu itu berarti juga sudah ngaji? Sudah saya itu sejak kecil ya. Sejak kecil Mas. Walaupun saya itu dilahirkan orang tua itu belum sholat mungkin waktu belum itu ya. Sholat pada saat itu. Tapi ada prosesnya soalnya. Ya, ada motivasi dari saudara kita yang terdekat. Itu. Ya, alhamdulillah. Waktu itu kan berarti kali pertama donor darahnya usia 17. Sebelum-sebelumnya berarti sudah sering lihat dong ya Pak ya? Iya, lihat. Iya. Saya donor darah pertama kali itu di PMI Surakarta, Mas. Oh gitu, malah ya di Surakarta ya, enggak di Surakarta. Baik, ya. Jadi waktu usia 15-16 itu sebenarnya sudah sering lihat di majelis banyak yang sering, iya sudah sering. Artinya sudah ada gambaran nanti kalau udah usia yang cukup mengikuti donor darah gitu ya. Nah kemudian Pak Tugio, biasanya meskipun mungkin tidak diinginkan begitu ya, atau tidak menjadi target, biasanya kan ada ini ya, ada semacam penghargaan atau tanda bukti sudah melakukan donor darah. Itu tahapannya berapa kali Pak? Biasanya 20 dulu, 50 baru 75 atau bagaimana? Ya sebetulnya itu dari PMI Sragen itu membuatkan piagam Mas. Oh piagam. Ya ada, tapi untuk saat itu sampai saat ini yang ke-10 ke 30 belum saya ambil. Oh begitu. Iya, masalahnya Pak, saya takut kalau nanti niat saya itu salah gitu. Saya punya perasaan yang seperti itu. Yang untuk yang ke 50 kali aja saya di waktu itu diundang oleh Pak Ganjar. Iya, Pak. Kalau 50 berarti Pak Ganjar. Gubernur. Oh iya, Gubernur Pak Ganjar gitu. Nah, saat itu saya padahal itu harinya ya Jumat. Wah, saya milih ngaji aja daripada ngambil itu. Ini pengalaman menarik. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua Mas, yang kedua itu baru kira-kira 1 bulan kali ya. Iya. Itu dapat lagi dari ya itu Pak JK. Ya, kalau Pak Yusuf Kalla selaku ketua PMI sekarang ya. Ya, itu saya juga diajak untuk menghadiri di waktu itu di Boyolali Mas. Oh ya. Nah kebetulan saat itu saya juga mengantar guru daerah kan. Nah, daripada saya ngambil piagam, wah saya pilih ngaji yang aja. ngajinya. Ya. Saya takut kalau niat saya itu tidak lurus gitu loh Mas. Ya, saya ngambil mengantar guru daerah beliau Bapak Samin dari Sumber Lawang 1 itu. Berarti sampai sekarang nggak ada piagam yang diambil atau? Ada Mas, ada 2. Ada di rumah ya. Tapi saya simpan di dalam lemari, jangan sampai orang lain melihat seakan-akan seperti itu, biar keluarga aja yang tahu. Alhamdulillah. Ini menarik Pak. Kenapa kita angkat juga di program ini? Karena malah Bapak membuktikan sendiri. Kita nggak ada tuh istilah pengen membuktikan, pamer, melihatkan, sama sekali enggak. Tetapi ini adalah dalam rangka memotivasi ya Pak ya. Dalam rangka memotivasi. Alhamdulillah Bapak Kerso rawuh di kesempatan pagi hari ini sekaligus membuktikan urusan niat, urusan berbagi kepada sesama, aplikasi ngaji sudah clear. Tinggal ini memotivasi Pak, karena banyak yang belum termotivasi untuk mengikuti donor darah begitu. Artinya kemarin untuk tanda bukti atau penghargaan sudah diterima sampai ke Pak Yusuf Kalla ya berarti ya. Iya. Sampai ke Ketua PMI. Iya. Begitu. Tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan, niatnya insya Allah sudah lillah ya Pak ya. Insya Allah Mas, harus lillah itu ya. Harus lillah, karena seperti tema kita pada kesempatan pagi hari ini Pak, yuk semangat wujudkan kepedulian sosial lewat donor darah. Iya. Gimana pendapat Bapak mengenai ini? Iya, masalah donor darah Mas itu suatu yang mulia ya Pak. Yang mulia, yang penting lah bagi sesama. Kalau kita bisa istilahnya membantu saudari kita yang saat ini membutuhkan, itu suatu kehormatan yang sangat luar biasa betul. Gitu. Walaupun kita tidak tahu apa yang saudara kita di mana, sakit apa, kalau kita bisa membantu saudara kita setetes darah ya saat itu dibutuhkan sekali. Nah itu kita merasa senang lah, merasa senang bisa membantu saudara kita yang lain walaupun hanya setetes darah. Betul. Terlebih juga ini kalau di ranah kita ini juga bagian dari syiar ya Pak ya. Iya betul.
bagian dari dakwah juga ya tentunya. Iya. Iya. Gimana yang Bapak rasakan ketika sudah bisa membantu saudara kita? Kalau kita bisa membantu saudara kita yang lain, sedangkan kita ada kesempatan, itu suatu kesenangan. Kesenangan ya Pak. Iya, kesenangan, suatu kehormatan yang sangat luar biasa, Mas. Dan itu panggilan dari Allah juga ya Pak ya sebenarnya ya, karena iya, betul. Waduh, alhamdulillah. Baik pendengar, jadi pagi hari ini kita juga bisa mendefinisikan mendefinisikan sebuah wujud kepedulian sosial. Itu tidak harus menggunakan, sekarang modelnya kayak Jumat Berkah gitu ya Pak ya. Ada makanan di masjid. Itu juga kepedulian sosial juga. Kemudian kita juga kenal Bu Ine, kenal baik istrinya Pak Ikhwan. Di dinas sosial ada kegiatan-kegiatan sosial juga. Nah, salah satunya juga ternyata bisa melalui donor darah ini. Nah, kemudian Pak Ikhwan, ini kan tujuan kita pagi hari ini memotivasi saudara kita nih biar yuk semangat donor darah dan kita goalkan yang donor darah masal kita. Salah satunya itu. Ada sebagian dari saudara kita yang masih takut nih Pak Ikhwan. Gimana? Tips-tips dari panjenengan? Bagi saudaraku yang dicintai Allah, insya Allah ya mari, kalau kita masih ada kesempatan dan kita bisa memberikan donor darah kita, mari kita sama-sama membantu saudara kita yang lain. Sebab yang namanya donor donor itu kok diambil sekian banyak, itu tidak menjadikan darah kita itu habis. Itu tidak ya Mas ya. Itu justru apa yang kita donorkan darah itu menjadi segar. Tubuh menjadi segar, pikiran menjadi fresh, ya kan? Sebab apa? Darah yang sudah lama di dalam tubuh kita itu akan terganti yang baru. Sehingga yang namanya donor darah itu kok jangan takut bagi saudara kita yang belum pernah gitu. Nah, kalau kita terbiasa bisa rutin 2,5 bulan atau 3 bulan sekali bisa donor, itu insya Allah ya akan menjadikan fresh dalam tubuh kita, Mas. Betul. Gitu ya. Jadi tidak perlu takut. Nggak perlu takut. Justru kalau kita tidak bisa menolong, tidak bisa membantu saudara kita, itu akan terasa rugi kita. Nah itu ya. Masanya apa? Kita diberi oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan umur yang cukup ini kita gunakan yang sebaik-baiknya, ya kan? Betul. Dia bisa membantu saudara kita, bisa mendonorkan darah kita. Nah itu suatu kehormatan yang sangat luar biasa kalau saudara kita bisa demikian. Baik. Menarik. Jadi kita malah bisa mendapatkan definisi yang baru juga ya, pemirsa dan pendengar, bahwa kalau kita bisa donor darah itu berarti kita bermanfaat untuk saudara kita. Tetapi kalau tidak, sebenarnya kita malah rugi. Eman-eman gitu ya. Baik. Ada pengalaman tersendiri Pak terkait dengan donor darah ini, mungkin pas susah-susahnya darah di Sragen misalkan, dikontak secara mendadak mungkin, atau pas waktu kondisi puasa atau apa begitu. Pernah nggak Pak ada kondisi khusus untuk mendonorkan darahnya? Kalau kondisi puasa saya pernah Mas, pernah. Tapi kalau nggak itu hanya sekali atau 2 kali gitu. Iya. Itu pernah, tapi malam ngambilnya. Jadi ada saudara kita yang saat itu membutuhkan, sangat membutuhkan. Saya dibel langsung. Kebetulan saya itu masih di masjid kalau nggak salah itu, di masjid. Kemudian ada istri saya pas siapa itu, Mas ya saudara ini membutuhkan donor, kebetulan yang dibutuhkan itu golongan darah B. Panjenengan kan pas sudah saatnya, siap. Saat itu berangkat. Pas justru itu di PMI Surakarta Mas. Malah manggilnya yang di Solo ya Pak ya. Kan yang sakit itu saat itu di PKU. Di PKU. Yang akhirnya saat itulah saya bisa berbagi, walaupun hanya setetes darah, saya merasa senang. Betul. Dan pada saat itu akhirnya sehat walafiat sampai sekarang bisa ngaji yang sakit itu. Oh gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Wah, jadi kita bisa membayangkan ya pendengar dan pemirsa, ketika saudara kita ada yang sakit, kemudian betul-betul membutuhkan darah, dan itu nggak ada sama sekali begitu ya di cadangannya tidak ada, dan kemudian ternyata darahnya sama dengan kita, dan bisa kita donorkan darahnya, dan sampai sekarang beliaunya masih ada. Masya Allah ya. Pada saat itu sampai jam 2 malam loh Mas.
Gimana Pak? Ya pada saat itu kan mengambil darahnya kan prosesnya kan 2 jam gitu kan. Betul. Pada saat itu kan saya dari rumah kan habis sholat itu tarwih kan. Nah, ternyata sampai diambil terus dibawa ke rumah sakit itu selangnya kan 2 jam lebih. Betul. Beliau kondisi kritis atau bagaimana Pak? Itu pada saat itu operasi. Operasi ya. Jadi ya kritis, betul, berat ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih ada beliau sehat. Jadi saudara. Sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Tidak perlu disebutkan namanya. Enggak perlu nanti alhamdulillah. Baik. Tidak merasa kepakanan budi nanti. Iya betul. Betul Pak. Ini menarik. Jadi ketika kita mau donor darah itu kita dapat pelajaran banyak dari Bapak. Yang pertama betul-betul diluruskan niatnya dulu. Iya, betul. Apalagi tipsnya Pak yang berikutnya? Ya, harus tidur yang cukup atau bagaimana? Kalau saya itu aktivitas biasa Mas. Ya aktivitas biasa. Setelah saya itu ya kalau habis subuh itu saya berangkat kerja lah di pasar. Ya setelah itu ya istirahatlah siang. Ya gantinya nanti ada kegiatan ya berangkat gitu aja. Jadi nggak ada istilah teristimewa istirahat enggak ada. Yang penting ada waktu kita jalani sudah insya Allah udah beres ya. Kalau tips agar betul-betul bisa terambil dari Bapak pernah nggak ditolak? Untuk saat ini belum pernah Mas. Alhamdulillah. Dari sejak tahun sekian sampai sekian ini belum pernah tertolak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya gini Pak, mungkin sebelum donor itu ada apa? Ada aturan dulu dari Bapak, mungkin sarapan dulu, makan dulu, tidur yang cukup atau bagaimana? Oh iya. Kalau memang rencana mau donor ya Mas, kalau misalnya besok donor darah misalkan. Donor. Itu kan istilahnya harus tidur dulu nih ya enggak. Sebenarnya seperti biasa saja. Tapi istilahnya kalau memang kerja ya jangan terlalu capek lah. Jangan terlalu capek. Sebab apa? Nanti kalau kita pas waktu donornya kok tidak terambil, rasanya hati itu akan terasa eman-eman gelo itu loh. Itu jadi tidak ada istimewa teristimewa itu enggak ada lah. Yang penting dijalani itu aja. Begitu ya. Jadi ya tidur secukupnya berarti makan juga secukupnya. Kemudian ya tidak jangan sampai kerja keras banget sebelum ini ya Pak ya, sebelum donor gitu ya. Baik, alhamdulillah. Sampai 75 kali pendengar dan pemirsa belum pernah tertolak, dan beliau sendiri menyampaikan kalau tertolak tuh bakalan sedih gitu ya. Bakalan eman-eman gitu Pak. Eman ya Mas. Baik. Nah, kemudian Pak, saat ini kan sudah mencapai angka 75. Harapannya ini menjadi inspirasi juga untuk generasi muda begitu. Sudah mulai mengajak mungkin ke tetangga-tetangganya atau mungkin yang terdekat keluarganya, putra-putrinya sudah diikutkan juga gitu Pak. Oh iya Mas, masalah donor darah itu kan sesuatu yang menguntungkan. Jadi kalau sesuatu yang menguntungkan itu jangan diambil sendiri. Iya kan. Jadi mungkin dari keluarga kita dulu diajak seperti ngaji inilah ya. Gitu ya. Kalau memang sesuatu yang istimewa, yang bermanfaat itu jangan diambil sendiri. Betul. Keluarga diajak, teman kanan kiri diajak, saudara-saudara kita yang dekat itu diajak, diberi motivasi Mas. Yang selama ini saya lakukan tuh seperti itu. Gitu. Cara mengajaknya gimana Pak sejauh ini Pak? Kan pada saat itu kan gini Mas, ini tutup Arnandi Mas, gini kan oh donor nanti, teng mriki yo, apa jenengan mau ikut? Ikut. Nah, ada sebagian gitu dari itu ada yang ikut Mas, mungkin dari lingkungan pasar juga ada yang ikut, dari saudara kita yang dekat tuh kadang-kadang saya telepon, Mbak iki wayahe donor mau ikut enggak? Oh iya Mas, di mana? Oh di sana. Terus konco, teman-teman yang mungkin dari badminton kan dari mana saja itu Mas. Saya aja emang ya saat itu ada sebagian pemuda yang ikut donor. Sampai sekarang kalau ada itu dia tanya, Mas kapan donor nih ya? Nah, itu. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada aplikasi ya Pak ya? Ada aplikasi untuk pengingatan donor darah juga ya. Sudah. Ini. Kalau dulu harus woro-woro dulu. Tapi sekarang sudah ada aplikasi. Baik, artinya panjenengan sudah ini ya Pak ya, sudah membuat rantai ya ke teman-teman. Jadi satu ke keluarga, dua ke pelanggan mungkin ya, pelanggan plastiknya itu. Di mana Pak? Di pasar mana Pak? Di pasar Sumberlawang Mas. Namanya apa tokonya?
Fajar Plastik. Fajar Plastik di Pasar Sumber Lawang. Monggo mampir. Jadi pelanggan-pelanggannya juga diajak donor darah. Kemudian teman-teman badmintonnya, apalagi teman-teman Satgas, kemudian teman-teman yang lain begitu ya. Nah, ini punya circle yang positif, circle yang baik atau kumpulan yang baik. Arahkan sekalian. Iya. Makanya kalau ada kesempatan saja, Mas. Begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ada kesempatan saja. Iya. Sudah jadi dutanya PMI sekarang nih. Gak duta PMI sih ya sekarang ya. Jadi dutanya umat Muslim yang mengambil sisi kepedulian sosialnya untuk ranah dakwahnya ya Pak ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Baik. Putra juga sudah diajak? Sudah. Tapi belum bisa aktif, Mas. Oh begitu ya. Iya, belum bisa aktif. Itu kan yang barep sudah donor tapi belum bisa rutin. Tapi nanti saya ingatkan kalau bisa ya rutin. Ya. Baik. Ya. Nah, yang menjadi kendala kan sekarang juga kadang-kadang nggak istiqomahnya itu, Pak. Iya. Sekarang donor darah mungkin sempatnya setahun kemudian donor darah lagi begitu. Ada masukan dari Bapak untuk menjaga rutinitasnya itu loh, Pak. Kadang-kadang kan susah ya. Kalau saya pribadi ya Mas, kalau saya sudah mencanangkan ya 3 bulan sekali, 2,5 bulan sekali itu. Kalau memang enggak dari kita, dari MT enggak ada event yang harus itu, biasanya saya datang ke PMI sendiri. Itu dalam rangka ya biar tambah fit lah gitu. Betul. Ya. Sudah saatnya bermanfaat gitu ya. Dengan donor darah waktu itu gitu ya. Baik, jadi artinya kadang-kadang kita juga tidak bisa bertepatan dengan majelis masalahnya waktunya kan. Kalau tidak pas bertepatan ya langsung aja ke PMI langsung gitu ya Pak ya. Kalau pas bersamaan ya kita regengkan hidup-hidup yang di cabang ataupun kajian terdekat. Kalau di cabang berapa bulan sekali Pak? Kalau di cabang itu 3 bulan sekali, kan pindah-pindah tempatnya. Iya. Kalau dari kan ada grup kelompok A, B, C dan seterusnya itu. Ya mungkin hari bulan ini kelompok mana di sana, kelompok ini kelompok mana sana. Gabungan gitu, beberapa cabang gitu ya. Teman untuk saat ini kan dari kelompok barat, Sumber Lawang itu masuk kelompok barat itu. Itu sudah beberapa bulan itu kan enggak ya, saya datang ke PMI sendiri Mas. Ya itu. Baik. Wah, menarik ya. Ya, mudah-mudahan di obrolan yang paruh pertama ini sudah memberikan banyak inspirasi pemirsa dan pendengar. Mudah-mudahan bisa ngambil benang merah yang disampaikan oleh narasumber kita tentunya, dan bisa diambil dari dua sisi juga ya, bahwa betul-betul diniatkan untuk ibadah dulu yang pertama, kemudian yang kedua tetap dijaga niatnya. Saya sampai ini loh Pak, heran juga tadi. Udahlah nggak usah diambil. Saya tak pilih ngaji dulu. Sudahlah nggak diambil, saya tak milih untuk ngantarkan guru daerah. Tapi yang kemudian yang ke 50 dan 75 diantar atau gimana itu Pak? Itu piagamnya itu semua diantar. Oh, semua diantar. Tidak ada yang saya ambil sendiri. Saya takut itu loh Mas, pada awal tadi kan momentumnya itu ya, difoto bersama itu. Itu nanti kalau kita hanya sekedar dapat itu kan saya merasa rugi. Betul. Jadi untuk menjaga keikhlasan kami ya saya enggak usah kumpul sama teman-teman aja, nggak apa, nanti ada momen yang baru tadi kita bisa kumpul. Kumpul. Baik, alhamdulillah. Ya, menarik pendengar. Bisa kita ambil benang merahnya. Pertama, luruskan niat. Yang kedua, dijadikan ini sebagai bentuk syiar kita yang lain selain materi ya Pak ya. Kemudian kita juga mendapatkan kesehatan yang prima insya Allah. Kita juga mendapatkan teman-teman yang baik-baik insya Allah melalui aktivitas donor darah ini. Kita lanjut nanti Pak di sesi yang kedua. PH dulu. Baik pendengar dan pemirsa, silahkan nanti juga bisa bergabung bersama di line phone, SMS maupun WhatsApp ataupun chat di laman YouTube kami di 102,2 Persada FM. Kita lihat dulu ya untuk menyimak beberapa informasi berikut ini.
Baik pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk Manjada Wajara pada kesempatan pagi hari ini cukup spesial karena kita menghadirkan sosok yang lain. Kalau kemarin-kemarin ada yang dari akademisi Pak, kemarin-kemarin ada yang mahasiswa begitu ya, di mana mereka mewujudkan rasa syukurnya dengan cara berprestasi di bidang mereka masing-masing. Nah ini salah satu representasinya, Bapak juga mewujudkan rasa syukurnya dengan berbagi. Alhamdulillah. Ini bentuk yang lain ya Pak ya. Ya, ini dengan cara membagikan donornya, membagikan darahnya untuk donor darahnya. Selamat pagi Bapak Sukiran, semoga berkah Pak hidupnya, amin, bermanfaat bagi orang lain, amin. Kemudian Pak Widodo Heri, keren. Apa resepnya untuk selalu sehat sehingga bisa donor darah rutin? Dari Pak Heri, monggo silahkan. Oh iya. Untuk selalu mendonorkan darah kita itu ya salah satunya ya jaga iman. Baik. Iman selalu dijaga. Kemudian untuk kesehariannya itu dari segi terutama pikiran kita ditata. Itu ya. Pikiran kita ditata biar awet sehat. Gitu. Kalau pikiran kita tertata, ibadah kita bagus, ya terus tergantung pada Allah. Kemudian nanti yang lain-lainnya akan mengikuti. Ya, itu. Kemudian tips lagi yang lain Pak, mungkin makanan tertentu atau minuman tertentu, minum jamu atau bagaimana, atau olahraga tertentu, olahraganya apa begitu, monggo. Ya, kalau memang untuk menjaga kesehatan salah satunya itu olahraga Mas. Ya, olahraga. Saya setiap minggunya itu ya olahraga 2 kali lah rata-rata itu. Saya masih badminton walaupun usia sudah agak lumayan tua ya. Enggak lah. Sudah 53 tahun lah. Gitu. Baru Pak? Iya. Baru 23. Ya, kemudian untuk dari segi makan ya banyak makan sayur lah. Gitu ya? Iya. Jadi istri saya itu udah tahu, alhamdulillah Mas. Jadi saya kalau makan itu ya selalu ada sayurnya lah gitu. Ya. Begitu ya? Ya mungkin itu dari pendengar radio MTA FM untuk menjaga stamina salah satunya itu banyak makan sayur lah gitu. Gitu ya? Baik. Mengurangi makan nasi juga mungkin Pak? Kalau nasi ya biasa saja. Iya, baik. Tapi sayurnya lebih ya? Iya, sayurnya cukup. Kemudian pikirannya ditata, jangan terlalu kemerungsung itu. Insya Allah sehat. Iya. Baik. Begitu Bapak Heri, terima kasih. Mudah-mudahan sukses nanti untuk silatasnya di di donor darah massal nanti 9 September insya Allah 2023 kita sukseskan bersama. Jadi resepnya yang pertama jaga iman dulu, lurus niat gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua psikis, ternyata psikisnya harus betul-betul dijaga, yang rileks, yang santai gitu ya Pak ya. Kemudian tips yang ketiga adalah menjaga pola makan, dibanyakin makan sayurnya, sama olahraga, khususnya badminton. Baik ya, alhamdulillah. Jadi 4 lah ya minimal ya Pak ya. 4 itu yang selalu dijaga terus agar bisa tetap rutin. Karena sekali lagi tadi mungkin ini pas semangatnya Pak, soalnya temannya banyak. Ini pas semangatnya nih 1, 2 bulan, 3 bulan pas semangatnya. Pas besok pas sendiri, pas majelis nggak mengadakan, wah bolong lagi nanti. Tapi kan sebenarnya juga ikut di tempat yang lain nggak masalah ya Pak ya. Biasanya gitu ya. Atau lagi tadi di PMI langsung gitu ya. Kalau jatah kita biasanya kan ada kelompok donor darah A, B itu kan kalau terlambat justru malah pasti saya ke PMI sendiri Mas. Baik, gitu ya. Ya, kemudian ini kan sudah ke 75 ya Pak ya. Bentar lagi 76. Besar harapan nanti sampai banyak. Ya insya Allah kalau Allah memberi kesehatan, ketetapan, iman, kemudian ada kesempatan ya insya Allah Mas. Betul. Baik, jadi memang sudah tertanam ya Pak ya pada diri ya. Iya, insya Allah. Baik. Tadi sempat menyebutkan istri support juga dalam hal ini, disiapkan makanan yang sayurnya yang banyak, biar donor darahnya lancar. Istri ikut donor darah juga Pak? Iya ikut Mas. Sudah kali keberapa beliau? Keberapa kalinya kan lupa. Iya, tapi kalau saya donor ya istri selalu mengikuti.
Begitu ya? Iya. Ikut? Iya, ikut. Tadi sebetulnya jadi mau ikut Mas, tapi ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu ya. Ya udah, saya doanya saja. Alhamdulillah. Iya. Kompak terus ya pokoknya ya. Iya, alhamdulillah. Jadi Bapak sendiri sudah, istri sudah, anak juga sudah, tetangga-tetangga diajak, teman olahraga juga sudah, teman ngaji sudah, teman di pasar juga sudah. Wah, di pasar justru agak banyak di pasar Mas. Ikut meramaikan itu. Baik, wah menarik nih. Ya, kemudian Pak, ketika kita sudah ini ya, sudah di angka 50 gitu ya, atau mungkin di angka 75 kali. Kadang-kadang kayaknya udah deh gitu ya. Kadang-kadang muncul seperti itu mungkin ya. Kalau bagi Bapak itu gimana Pak? Sebuah kerugian? Kalau saya ya Mas, saya aja dalam benak hati saya itu ada demikian. Gimana? Alhamdulillah, untuk saat ini saya masih bisa donor yang ke-75 kali. Apa kira-kira Mas, saya masih bisa ke 100-nya ya? Itu dalam benak hati saya itu seperti itu. Kalau memang saya bisa ke 100 kali, memang alhamdulillah. Ya mudah-mudahan diberi umur yang cukup ini bermanfaat ya. Ya, harapan saya itu seperti itu. Ya, baik. Jadi ketika saat ini sudah 75, dalam pikiran bismillah ada target ke 100. Nanti setelah ke 100 mudah-mudahan ada target lagi ke seterusnya ya Pak ya. Di saudara kita Pak Broto kalau nggak salah ya, itu sudah 138 atau 132 begitu Pak. Ke 132. Iya. Wah, luar biasa itu ya. Pasti jadi inspirasi juga ya Pak. Oh iya itu. harus diikuti jejaknya begitu. Ya. Baik, kemudian Pak, tadi sempat disampaikan bahwa rutin olahraga itu juga sangat penting untuk menjaga sirkulasi darah tetap bagus, ketika nanti diambil darahnya juga lancar begitu. Kemudian ketika kita melakukan donor darah kan itu juga ada cek kesehatan ya Pak ya? Iya, ada Mas. Ya itu ternyata setelah saya dicek itu ya alhamdulillah ya sejauh ini baik-baik saja. Ya baik-baik saja, belum istilahnya untuk saat ini belum pernah istilahnya gagal, insya Allah belum pernah Mas. Seandainya saya mau datang ke PMI maupun ke kelompok itu ya alhamdulillah dia selalu diambil. Baik. Ya. Dan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kapanpun dan dimanapun kalau siap berangkat ya Pak ya? Iya, insya Allah berangkat. Memang kalau ada kesempatan tuh saya bisa. Baik. Ya insya Allah Mas. Iya. Berarti golongan darah Bapak B ya Pak ya? B ya, saya B Mas. Itu yang susah ya? Enggak, itu mudah. Malah mudah. Yang paling susah adalah yang susah itu AB. Iya, AB. AB itu susah ya. Begitu ya. Baik. Jadi sejauh ini mudah. Semuanya dimudahkan. Kalau boleh menyampaikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah, apa yang ingin Bapak pesankan begitu agar mereka juga yuk tergugah juga untuk donor darah gitu Pak. Bapak dan saudara sekalian pendengar radio Persada FM dimanapun berada, mari kita luangkan waktu untuk memberikan sedikit bantuan untuk donor darah gitu. Jadi kalau kita ya bisa membantu sesama itu akan sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya memang kita harus melihat ke atas untuk berharap ya. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan itu semua diberi kelancaran, kemudahan. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di sekeliling kita untuk berbagi, Mas, atau berbagi. Ya, jadi jangan sampai kita itu ada kok kita genggam sendiri kan kita akan rugi. Gitu Mas. Kita bisa menoleh ke kanan dan ke kiri kita untuk berbagi. Kemudian ya kita bisa merunduk lah, dalam arti merunduk itu bisa tawadhu, tidak sombong. Walaupun kesekian kali jangan itu bukan tujuan ya. Iya, bukan tujuan. Ya memang Allah memberi kemudahan, memberi amanat umur yang cukup itu untuk berbagi. Betul. Ya. Nah, itulah itu mudah-mudahan apa yang kita perbuat selama ini Allah selalu meridhoi. Alhamdulillah. Mas, terima kasih tips-tipsnya Pak, dan terima kasih juga nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi betul ya untuk siapapun yang saat ini, berarti yang perlu kita garis bawahi dari pesan Bapak adalah mampu sebenarnya. Siapapun yang mampu dalam hal ini sehat, mumpung masih diberi kekuatan sama Allah dan mumpung masih kita diberikan peluang untuk donor darah,
kenapa harus menunda gitu ya Pak ya. Betul. Jadi yang perlu digarisbawahi, selama mampu jangan sampai kita tunda, jangan sampai kita tidak memanfaatkan untuk bisa bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun nanti di sisi lain kita juga bisa ya Pak ya beramal dengan cara yang lain gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Kemudian Pak, saat ini banyak teman-teman generasi muda atau yang berjiwa muda gitu ya, yang kemudian pengen membuat kebersamaan melalui donor darah ini, begitu, bareng-bareng begitu. Karena kan biasanya kalau bareng-bareng seru ya Pak ya. Iya, lebih ringan biasanya. Lebih ringan ya. Begitu. Biasanya lebih ringan kalau sama-sama. Iya, kalau dorongan Bapak untuk saudara-saudara kita yang generasi muda, biar mereka juga kumpul-kumpulnya tuh kumpul-kumpul yang manfaat gitu loh Pak. Iya, betul. Gimana Pak? Karena memang untuk kaula muda, untuk di Sumber Lawang itu kan istilahnya ada kelompok Mas. Oh iya. Ada kelompok. Ini contohnya ya. Iya, ada kelompok. Mungkin kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya itu kan kalau memang ada event dari pemuda kan ada Mas itu. Jadi besok hari apa ada donor darah khususnya pemuda kan gitu. Nah itu saling satu sama saling mengingatkan. Betul. Jadi di kelompok 1 dia mengingatkan harinya apa, jam berapa itu selalu diingatkan, kan ada grup itu. Ada grup donor darah pemuda. Sudah di Sragen kan seperti itu ada. Nah itulah yang istilahnya dari pemuda-pemuda kita itu kalau memang ada event seperti itu istilahnya bergegas gitu, ya. Itu Mas ya. Baik Pak. Jadi ini yang mohon maaf tadi sudah disebutkan masuk kepala 5. Bergegasnya kenceng ya Pak ya. Waduh, ini apalagi yang usia 20, 30, 40 harusnya jauh lebih semangat. Harusnya lebih ya Pak kencang ya. lagi. Lebih kencang larinya untuk bergegas donor darahnya begitu ya. Kemudian sedikit tanggapan Pak terkait dengan salah satu event yang akan datang nih tanggal 9 September insya Allah, donor darah massal. Kita target lebih dari 5.000 Pak nanti. Oh iya. Gimana nih? Monggo diajak nih. Oh iya. Ya insya Allah gitu dari bapak-bapak dan saudara sekalian nanti MTA ada event yang sangat luar biasa pada tanggal 9 September. 9 September itu ada donor darah massal ya Mas. Wah, itu targetnya 5.000 lebih. Mudah-mudahan. Ya, monggo dari bapak dan saudara sekalian dan pemuda-pemuda, mari kita siapkan diri kita untuk menyongsong Silatnas yang akan datang. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kita sehat, kita mampu, kita ada. Kalau kita tidak mau berdonor darah itu akan rugi nantinya. Gitu ya. Baik. Wah, itu mudah-mudahan juga bisa menjadi event yang saling bisa mengingatkan satu dengan yang lain Pak. Karena jumlahnya kan ribuan ya nanti ya. Insya Allah. Gimana dari Bapak sendiri menyambut gegap gempita kebersamaan kita beramal melalui donor darah ini yang jumlahnya ribuan nanti? Itu tanggapan kalau dari saya tuh sangat senang sekali Mas. Itu memang yang kita harapkan. Kita harapkan ya. Salah satunya dakwah kita gitu. Dakwah kita untuk lewat donor darah itu. Kalau memang kita bisa mewujudkan yang ditargetkan itu, wah itu akan sangat senang sekali dan sangat luar biasa sekali. Kan selama ini belum ada dari saudara kita yang lain di luar sana kan belum ada istilahnya donor darah kok mencapai sekian ribu sekian 5.000 sekian kan saya belum pernah dengar itu loh Mas. Kalau memang dari kita bisa mewujudkan yang seperti itu, wah insya Allah itu mendukung dakwah kita yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi pendengar dan pemirsa, dari tadi yang saya dengarkan dari Pak Tugi adalah mendukung dakwah ini ya. Jadi support dakwah begitu ya. Jadi sekarang itu donor darah udah nggak jadi seru-seruan lagi dalam tanda kutip begitu ya, atau nggak jadi nggak sekadar untuk menampilkan, nggak, jauh lebih mulia dan levelnya udah naik tingkat menjadi arena dakwah ya Pak ya. Iya betul. Jadi tidak sekadar keren-kerenan lah ya Pak ya. Tapi betul. Levelnya udah naik. Jadi ladang dakwah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak nanti generasi muda juga semakin banyak yang mengikuti jejak Bapak.
Kemudian kalau misalkan teman-teman yang ada di Sragen dan sekitarnya pengen sharing-sharing ke rumah, boleh ya Pak ya? Wah, boleh sekali. Terbuka 24 jam. Apalagi untuk ini ya Pak ya, untuk meramaikan aksi donor darah ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri Pak, ini sudah di penghujung kebersamaan kita. Sekali lagi apa yang ingin dipesankan khususnya untuk saudara-saudara kita dalam rangka menyambut 9 September nanti untuk donor darah massal, sekaligus pengingat Bapak terkait dengan makna donor darah ini. Monggo silahkan. Oke. Ya, Bapak dan saudara sekalian pendengar Radio Persada FM, kami mengajak dan menghimbau untuk supaya meramaikan dakwah kita nanti. Dari MTA akan mengadakan donor darah di 9 September ya Mas ya. Mari kita dukung sepenuh hati, jangan sampai terlewatkan. Itu adalah suatu momen yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengikuti, ya insya Allah, ya mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah-langkah dakwah kita. Demikian Mas dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pendengar Radio Persada FM. Insya Allah sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak. Kapan-kapan mudah-mudahan ketemu lagi dalam kondisi yang lain. Sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah obrolan kita yang singkat sekali, 1 jam sebenarnya, tapi kerasa sangat singkat sekali. Terima kasih untuk Pak Sukiran, Pak Heri, Pak Widodo Heri, Pak Mas Dinar Pramesti, dan juga untuk semuanya yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di grup-grup juga mulai ramai begitu ya. Artinya kita harus mulai menggugah saat ini juga untuk persiapan donor darah massal kita. Sekaligus ini menjadi salah satu lifestyle kita, dan sekaligus ini menjadi salah satu arena dakwah kita untuk syiar melalui ranah yang lain, yakni melalui donor darah. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan mereka pahala tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada